Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Pada edisi pada tanggal 22 April 2026, dan seperti biasa di Rabu sore kita melakukan talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan ya, yang seperti biasa kita akan mengupas topik menarik dan penuh makna untuk kita semua. Dan melalui talk show ini kita berharap bisa menambah wawasan, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta memberikan pencerahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan rekan Rau, ini alhamdulillahnya ya narasumber kita di sore hari ini sudah hadir. Mungkin terlebih dahulu ini kita sapa dulu, ini Ustadz ini sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustadz kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Dari ucapan salamnya kan sudah semangat kan? Iya Ustadz. Menunjukkan sehat itu. Sehat. Oke Ustadz. Tidak hanya sehat, sehat walafiat. Iya Ustadz, baik, ini di sore hari ini tema kita apa ini Ustadz? Kita akan membahas tema apa ini? Memuliakan wanita dan merawat bumi. Bumi, oke. Ya rekan Rau, itu dia ya tema kita. Semalam hari Kartini. Betul. Hari ini hari bumi. Hari bumi, wah. Oke, itu dia ya rekan Rau. Jangan kemana-mana, simak program kita di sore hari ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, rekan Rau yang selalu setia, dan alhamdulillah juga yang kita hormati pimpinan karyawan dan karyawati, juga khususon penyiar kita bersama Ibu Tata, yes, yang selalu nanti membawa kita ketawa, Martata, okay, yang menata waktu kita, durasi dan berbagai usaha dan upaya untuk pemberian informasi, pencerahan kepada kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih-Nya kita masih diberi napas, dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan beribadah tanpa batas. Mudah-mudahan kita memiliki integritas dan loyalitas sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman, yang dengan sunnahnya hati yang keras menjadi penuh keimanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perempuan dan bumi itu ternyata punya kesamaan. Kalau bumi menumbuhkan kehidupan, perempuan melahirkan peradaban. Tapi sayangnya keduanya sering diabaikan. Tanggal 21 April hari Kartini.
seorang wanita hebat yang memperjuangkan kesetaraan dan emansipasi wanita sehingga negara kita mengalami kemajuan. Hari ini tanggal 22 April, Hari Bumi. Bumi kita sebagian sudah dalam keadaan rusak, sehingga itu membahayakan kita, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk untuk berbuat baik kepada wanita, begitu juga dengan bumi. Kalau kita rawat, ia akan terus memberikan keberkahan. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, baiklah negara itu. Jika wanitanya rusak, maka hancurlah negara itu. Jika bumi ini baik, maka kita pun akan merasa nyaman, tenang, tentram, dan kita dapatkan hasil bumi dengan sebanyak-banyaknya, dan kita dapat menikmatinya, dan hidup kita terasa indah. Tapi jikalau bumi dirusak, maka akan merusak kehidupan kita. Tidak hanya kita yang hidup pada saat ini, juga keturunan kita selanjutnya. Bumi ini bukan warisan, tapi ini adalah titipan. Titipan kepada generasi yang ada sekarang untuk dititipkan secara bergiliran, estafet kepada generasi selanjutnya. Maka mari kita muliakan perempuan dengan adab, dan mari kita jaga bumi dengan cinta. Karena tanpa wanita dan tanpa bumi, kehidupan kita tidak akan berjalan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Wanita adalah tiang negara. Raden Ajeng Kartini di zamannya dia menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis gelap terbitlah terang. Seandainya Raden Ajeng Kartini hidup di zaman kita saat ini, saya yakin tidak hanya dia menulis habis gelap terbitlah terang, tapi bisa jadi dia tulis habis kuota internet terbitlah wifi. Habis gelap terbitlah terang itu ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 257. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Gelap itu maknanya luas. Bisa ia kebodohan, bisa ia keterbelakangan, bisa ia berupa kekejaman, penindasan, penjoliman, penjajahan, dan perampasan hak-hak manusia, melanggar hak asasi manusia, menuju satu cahaya, ilan nur, yaitu cahaya keimanan, cahaya keislaman. Kalau sudah kita Islam, memahami Islam dan menjalankan Islam, insya Allah
habislah gelap, terbitlah terang. Tapi kalau kita tinggalkan Islam, kita tidak pahami, tidak kita hayati, dan hanya sekedar simbol pencitraan, maka bisa jadi yang terang menjadi gelap. Wallazina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kepada kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bisa yang terang menjadi gelap, bisa gelap menjadi terang. Tergantung di kelompok mana kita. Apakah di kelompok yang beriman atau di kelompok orang-orang kafir. Kalau orang-orang beriman, insya Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju satu cahaya. Dan jika dia menggolongkan dia pada kelompok orang-orang kafir, maka akan keluarlah dirinya dari cahaya yang terang benderang menuju berbagai kegelapan. Cahaya kemajuan sudah ada dan sudah kita nikmati. Dan kemajuan ini akan membawa kita kepada kehancuran jikalau kita mendustakan ayat-ayat Allah dan kita lari dari ajarannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raden Ajeng Kartini hidup di saat wanita dianggap hanya kerjanya di dapur dan di kasur. Wanita seperti wanita zaman jahiliyah, tapi dengan bekal ilmu agama yang kuat di dalam dirinya yang diajarkan oleh para ulama-ulama kepadanya, sehingga dia pun mendobrak feodalisme, sehingga wanita-wanita pun dicerahkan dengan ilmu pengetahuan. Ibu Tata bisa sebagai penyiar kita, mendampingi kita, karena ini berkah perjuangan daripada Raden Ajeng Kartini. Kalau tidak, mungkin penyiarnya hanya laki-laki pria. Tapi karena perjuangan Raden Ajeng Kartini, kita lihat dalam berbagai bidang kehidupan, wanita-wanita muncul. Tidak hanya di dapur, di kasur, juga bisa jadi direktur. Begitulah perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan nilai-nilai agama yang kuat dalam dirinya. Melawan feodalisme, adat istiadat, dan juga ajaran penjajahan yang ditanamkan kepada rakyat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Wanita adalah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam yang dekat dengan hati supaya ia disayangi, dekat dengan jantung supaya ia dijaga. Wanita itu tidak ciptakan dari bagian kepala, karena itu wanita bukan jadi atasan. Wanita itu tidak diciptakan dari tulang tangan, karena wanita itu bukanlah permainan. Wanita itu juga tidak diciptakan dari tulang kaki, karena wanita itu bukanlah untuk diinjak harga dirinya. Tapi Allah ciptakan dari tulang rusuk bagian samping, karena wanita itu adalah hakikatnya pendamping bagi suami. Jadi kalau cari suami,
Cari pendamping, Ya, Ustaz. carilah pendamping yang mampu membimbing Ya, dan siap dibimbing. ya. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Yang satu suka diam-diam mikir. Yang satu lagi mikir sambil ngomong. Kalau istri salah, seharusnya tidak harus dimarahi. Tapi ia dipeluk, dinasihati. Kemudian kalau jangan sampai kalau hanya salah sedikit, sudah langsung suami, kamu tuh, kamu tuh ya. Iya. Kalau kita bicara tentang wanita dalam Islam, jangan kita anggap remeh. Karena wanita itu bukan cuma makhluk yang lemah. Tapi makhluk yang kalau nangis, satu rumah bisa diam. Kalau diam, satu rumah jadi takut. Jadi jangan sampai kaum wanita itu menangis. Karena akan menangis seluruh yang ada di rumah. Kalau wanita istri itu sakit, semua penghuni rumah ikut sakit. Tapi kalau bapak yang sakit, belum tentu semua sakit. Ya, Ustaz. Kalau istri yang sakit, semua sakit. Karena hebatnya tugas wanita setiap harinya. Yang tidak bisa digantikan oleh ayahnya. Jadi kalau kita anggaplah dia dari segi fisik lemah, Ya, Ustaz. tapi sebetulnya bukan lemah. Tapi dia adalah dewa 1000 tangan. Aduh. Dalam satu waktu bisa dilakukan beberapa pekerjaan. Ya. Sedangkan kaum Adam belum tentu bisa. Wanita itu sangat mulia dalam pandangan agama kita. Maka kita kenal hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus solihah. Hadis riwayat Muslim. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. InsyaAllah dan juga setelah iklan berikut ini. Ya, baik rekan Rau, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas memuliakan wanita dan merawat bumi. Jadi buat rekan Rau jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih dengan bersama Tata dan juga Ustadz di sore hari ini. Mungkin bisa langsung saja ini kita lanjutkan tema kita di sore hari ini. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja menyampaikan tausiahnya Ustadz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Maka Nabi kita dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, dalam memilih pasangan, silakan pilih dari kecantikannya, pilih dari segi keturunannya, pilih dari segi hartanya, dan yang paling utama adalah pilih karena agamanya. Jangan menikah karena cinta. Wajah tampan itu bisa sirna. Wajah dulu yang indah di mata, kelak memudar oleh usia. Jangan menikah karena harta. Suatu saat akan tiada. Ketika rezeki berkurang, cinta bisa jadi hilang. Jangan menikah karena nama atau keturunan. Karena semua bisa binasa. Saat ujian datang tiba, tak ada yang tersisa.
maka menikahlah karena Allah, karena agama, bukan karena rupa dan harta. Bersamanya engkau akan temukan makna tentang cinta yang sesungguhnya. Jadi yang masih dalam keadaan sendirian, jangan terlalu sedih. Yang masih sendirian, jangan terlalu sedih. Ya, Ustaz. Karena negara kita ini merdeka bukan karena berdua, tapi karena bersatu. Ya, Ustaz. Dalam memilih pasangan, jangan pilih karena jabatan. Jangan pernah pilih karena ketampanan. Jangan pernah pilih karena dari segi pekerjaan. Tapi yang paling utama adalah dari segi keagamaan. Insya Allah engkau akan dibimbing dan tak akan dibimbang, karena pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Saudara-saudaraku, makanya mendapatkan istri soleha itu anugerah Allah yang amat sangat. Karena kita tidak hanya mendapatkan pasangan, tapi kita semacam dapat paket lengkap. Ada nasihat kita dengarkan, dia sahabat kita, dia pengingat kita, dan bisa jadi alarm hidup kita. Nah, bang, sudah sholat belum? Diingatkan. Bang, jangan lupa sedekah ya. Oke. Bang, jangan lupa bayar utang ya. Semua lengkap diingatkan. Coba kita lihat dalam sejarah. Ada istri Nabi yang menjadi teladan. Siti Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wanitanya bukan hanya cuma cantik, tapi beliau adalah penopang dakwah Nabi. Kalaulah hari ini mungkin beliau itu adalah CIO, itu namanya. CEO. Oh ya, CEO. CEO. Oh, CEO. Iya. Oh. Tapi walaupun demikian, Iya, Ustaz. dia tetap pulang ke rumah jadi istri yang lembut. Walaupun sudah kondektur dan direktur, kalau di rumah Iya, Ustaz. tetap jadi pekerjanya juga, jangan lupa di dapur dan di kasur. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu adalah guru besar sahabat. Kalau sekarang di lembaga pendidikan tinggi, dia sudah profesor itu. Iya, Ustaz. Kalaulah hari ini dia hidup, mungkin beliau sudah viral. Bukan karena joget, Iya, Ustaz. tapi karena dalamnya ilmunya. Banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada kita, sehingga kita mengetahui ajaran Islam dari beliau. Jadi, para wanita, kalian jangan sampai minder, atau jangan sampai merasa kecil, karena dalam Islam, wanita itu adalah jalan menuju surga. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, jika seorang wanita menjaga solatnya, solat fardu, dan melaksanakan puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatannya, dan yang keempat dia taat kepada suaminya, maka dikatakanlah kepadanya wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Masuk surga kamu wanita itu
bisa pilih pintu sendiri. Karena dia sudah melakukan menjaga salat fardu, melaksanakan puasa Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya. Tapi kalau laki-laki masih ngantri sambil dicek amalnya. Itulah untungnya kalian wanita menjadi wanita yang soleha. Yang masih sendirian tetap sembahyang walaupun tidak punya ayang. Aduh. Peran wanita bukan hanya di rumah. Wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka wanita pun jangan hanya pendidikan SD. Yes. Seharusnya wanita itu berpendidikan tinggi. Kalau bisa profesor. Yes. Mudah-mudahan nanti dapat mencetak anaknya juga profesor. Wanita itu qurratu a'yun. Penyejuk di mata, penawar di hati. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sejuk mata suami melihatnya, ketika ia suruh dia mentaati, ketika melihatnya dia tenang, dan ketika ia tinggalkan dia menjaga kehormatannya. Itulah seutama-utama wanita. Wanita itu an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baiklah negara. Apabila wanitanya rusak, maka rusaklah wanita. Kalau wanitanya baik, insya Allah rumah tangganya pun akan baik. Kalau wanitanya kuat iman, anaknya pun akan tumbuh jadi pejuang. Jadi wanita itu bukan sekadar rupa, ia adalah cahaya dalam gelapnya keluarga. Ia bukan hanya penghias dunia, ia adalah penenang jiwa yang gelisah. Tangannya lembut, tapi doanya menembus langit. Langkahnya ringan, tapi pengaruhnya berat di akhirat. Itulah wanita idaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian tentang bumi, menjaga bumi. Menjaga bumi adalah tugas kita bersama. Bumi ini adalah tempat kita hidup. Tidak hanya manusia yang hidup, tapi seluruh makhluk yang ada. Semua pada melaksanakan kehidupannya di bumi ini. Tapi kita ingat, kita adalah manusia khalifatu fil ar, pemimpin di muka bumi yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering merasa hebat, punya rumah besar, motor bagus, HP canggih. Tapi lucunya, buang sampah masih sembarangan. Upload status, cintai lingkungan. Tapi bungkus gorengan dilempar ke parit. Bertentangan dengan upload statusnya. Ini namanya jempolnya go green, tapi kelakuannya go black. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa terjadinya banjir
longsor, panas ekstrim, yang kata mereka sistem siklon tropis, itu semua bukan karena bumi dendam kepada kita, tapi karena manusia yang kebablasan. Kadang kita ini pun juga aneh. Kalau rumah sendiri kotor, langsung disapu. Kalau halaman sendiri kotor, langsung dibersihkan. Tapi kalau jalan, kita pun berkata dalam hati, bukan rumah saya. Padahal bumi ini bukan cuma tempat tinggal, tapi ini adalah amanah dari Allah. Inni za'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Kita ini khalifah, bukan perusak, bukan pengotor, apalagi penyumbang sampah nasional. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat terjadi, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah pentingnya penghijauan. Menanam bumi dengan tanaman yang menjaga bumi kita. Kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah sangat menekankan, walaupun di detik-detik terakhir dunia ini mau kiamat, masih kita disuruh menanam pohon. Kita disuruh buang sampah pada tempatnya saja, masih kita mikir yang panjang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjaga bumi itu bukan perkara besar saja. Bukan harus jadi aktivis lingkungan baru kita menjaga bumi ini. Mulainya itu dari yang sederhana. Mari kita tidak buang sampah sembarangan, kita hemat air, menanam pohon, dan tidak merusak alam. Karena kadang masalah besar di bumi ini berasal dari kebiasaan kecil yang diulang-ulang secara terus-menerus. Kalaulah kita meninggal nanti, orang mungkin lupa jabatan kita. Tapi kalau kita tanam pohon, setiap ada orang yang berteduh di bawahnya, setiap ada burung yang bertengger di dahannya, dan setiap ada yang menikmati buahnya, itu menjadi amal jariah bagi kita. Dalam hadis kita baca bagaimana hadis menekankan kepada kita. Dalam hadis ini disebutkan, dalam ini ada beberapa hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Menanam dan menjaga lingkungan adalah amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Ini maknanya kita tidak boleh merusak lingkungan, mencemari, menebang sembarangan. Itu semua termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam hadis riwayat Ahmad yang kami bacakan tadi, jikalaulah masih ada satu bibit tanaman
di tanganmu sebelum hari kiamat terjadi, tanamlah. Karena itu Islam mengajarkan kepedulian lingkungan sampai detik terakhir kehidupan. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menekankan kepada kita masyarakat Muslim, an-nazufatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi Islam sangat menekankan kepada kita untuk menjaga kelestarian alam. Tidak merusak bumi, menanam dan merawat lingkungan, menjaga kebersihan. Semua ini selaras dengan semangat Hari Bumi di hari ini, bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang bertugas merawat dan tidaklah merusaknya. Insya Allah, dan juga setelah iklan berikut ini. Ya, baik rekan Raut, kita jeda dulu kembali dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda dan di statement closing ya. Jadi rekan Raut, tetap setia bersama kami di 105 FM Your Lifestyle. Lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata dan Ustadz di sore hari ini. Dan langsung saja ini untuk statement closingnya ataupun kesimpulan dari tausiah kita di sore hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka kepada bapak-bapak, kalau sudah punya istri, dijaga. Jangan cuma disuruh masak. Kadang-kadang wanita pun juga ingin dimasakin. Jangan hanya disuruh kerja. Kerja pagi, kerja siang, kerja sore. Dan kadang pun perlu dikerjain. Mari kita muliakan wanita, karena dari rahim mereka lah lahir generasi umat ini. Dan untuk para wanita, teruslah menjadi wanita soleha, karena engkau adalah kunci baiknya sebuah peradaban. Dan bumi kita, kalau kita terus buang sampah sembarangan, terus menebangi pohon, jangan kaget di suatu hari nanti sampah-sampah itu akan balik lagi ke rumah kita lewat banjir. Dan kalaulah terus ditebangi pohon, maka datanglah pohon menghancurkan rumah dan segala yang kita miliki. Datang kayu-kayu gelondongan, hancur semua, membawa tanah, ikut pindah ke rumah kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kalaulah datang hujan, jangan wajah kita seperti jeruk purut. Tapi berdoalah sebagaimana diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma soyiban nafi'a, Allahumma soyiban nafi'a, Allahumma soyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Jangan salahkan alam. Kadang yang perlu diperbaiki itu bukan cuacanya, modifikasi cuaca katanya. Iya. Tapi sebetulnya yang perlu diperbaiki adalah karakter manusianya. Jangan rusak alam. Jangan habisi alam ini hanya memikirkan dirimu sendiri. Kita makan kerakusanmu. Tolonglah hentikan, pikirkan generasi kita selanjutnya. Sekali lagi, bumi ini adalah titipan, bukan warisan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabul khairat. Nasrullah fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Rau, tak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara ya. Dan semoga pembahasan tentang memuliakan wanita dan merawat bumi dapat memberikan manfaat, menumbuhkan kesadaran kita untuk lebih menghargai perempuan serta menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama. Dan rekan Rau, Tata ucapkan terima kasih kepada Ustadz di sore hari ini yang sudah berbagi ilmu. Dan juga terima kasih kepada rekan Rau yang sudah menyimak ya dari awal hingga akhir. Dan rekan Rau juga ini tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.